Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu pagi hari ini, tanggal 1 November 2023, atas rahmat dan anugerah kasih daripada Tuhan Yesus, saya bersama Bapak Ibu Saudara semua dipelihara sama Tuhan, memasuki hari yang pertama di bulan yang ke-11 1 November 2023. Ini karena anugerah Tuhan. Kita buka hari yang pertama 1 November di bulan yang ke-11 ini tahun 2023 dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan mengawali kita memasuki di bulan November sampai tanggal 30 November 2023 bersama dengan Yesus. Dan nanti hari yang terakhir tanggal 30 November sama-sama kita akan tutup dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Yesus, karena segala-galanya diciptakan oleh Tuhan. Untuk itu, kemurahan Tuhan, kita akan mulai baca kitab Kejadian pasal yang pertama di pagi hari ini. Nanti malam kita baca Injil Matius pasal 1. Ternyata Tuhan sudah mendengar doa saya bersama Bapak Ibu. Kita diberikan panjang umur untuk membaca yang kedua kalinya, Bapak Ibu ya. Karena pertama kali saya baca melalui firman Allah, melalui WhatsApp dan YouTube tanggal 1 Januari 2021, itu pertama kali. Ya, karena sejak peristiwa Covid diizinkan Tuhan supaya dengan peristiwa Covid makin firman Allah dikabarkan. Dan saya atas izin Tuhan melalui WhatsApp, melalui YouTube, sehingga banyak jiwa-jiwa mengenal. Tidak perlu datang secara onsite, tapi melalui online kita mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana firman Allah dalam Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia. Tidak ada alasan lagi orang tidak mengenal Tuhan. Kalau melalui YouTube, melalui media sosial, media massa, semua orang bisa mendengar. Dan semua orang bisa diselamatkan hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Tergantung kalau mereka menerima dan percaya dan taat kepada firman Allah, hidup menjadi pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan Yesus, mereka selamat. Karena firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 19, orang berseru dan menyebut nama Tuhan harus menjauhkan diri dari segala kejahatan. Karena masuk di dalam kerajaan surga, tempat yang kudus, jauh dari tempat yang najis, tapi hidup sama seperti Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian, How Great Thou Art. Karena penciptaan, karena kita baca Kejadian pasal 1 yang berkaitan dengan penciptaan dari ayat 1 sampai 10. Dan biarlah berkat damai sejahtera kasih daripada Tuhan Yesus menyertai kita bersama. Amin. Oh Tuhanku, bila ku terpesona, amin, merenungkan ciptaanmu semua, amin, haleluya. Ku saksikan bintang guru dan angkasa, amin, haleluya. Semuanya itu adalah tanda kebesaran Tuhan atas segala-galanya, amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, amin, haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku Yesus, amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, amin, haleluya. Sungguh besar, amin, haleluya, Kau Tuhanku. Oh Lord my God, when I know some wonder, hallelujah, consider all the world Thy hands have made, amen, hallelujah. I see the stars, I hear the rolling thunder, amen, hallelujah. Thy power throughout the earth is first displayed, amen, hallelujah.
then sings my soul, my Savior God to thee. Amen, hallelujah. How great thou art, how great thou art. Amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God to thee. Amen, hallelujah. How great thou art, how great thou art. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat ketiga demikian firman Tuhan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin, haleluya. Ajaib Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan. Haleluya. Dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku dan pikiranku, Bapa. Sebentar izinkan pagi ini kami baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku, Bapa. Layakkan kami baca firman-Mu yang kudus. Firman-Mu kusimpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Terima kasih pagi yang indahnya atas izin rahmat anugerah-Mu. Kau izinkan pada hari ini, Rabu pagi tanggal 1 November 2023, akan memulai kembali Bapa kitab Kejadian pasal 1 dari ayat 1 sampai 10 tentang penciptaan Engkau, Bapa. Karena Engkau berfirman, Bapa, segala sesuatu dijadikan oleh Engkau, dan tanpa Engkau, Bapa, Tuhanku Yesus, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terima kasih, Bapa. Di dalam Engkau ada kehidupan, dan hidup adalah manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Hanyalah rahmat dan anugerah-Mu.
Hanya oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami sedang Kau pilih dan panggil dan pilih, ditetapkan untuk menjadi anak dari Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi ini Bapa. Kami memulai baca kitab Kejadian hari ini, nanti malam Injil Matius. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Berfirman Bapa, kami siap. Ampuni segala dosa. Ada kekurangan tidak berkenan, ampun Bapa. Kau berkati seluruh kami hamba-Hambamu dan semua anak-Mu, izinkan baca firman-Mu, biar Roh Kudus berfirman. Dan Kau yang berfirman, Engkau yang berbicara. Sampaikan isi hati Engkau, mulut kami Engkau yang ciptakan, suara tangan kami, tubuh jiwa kami, Engkau yang ciptakan, semua dari Engkau. Terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam berkat kasih Tuhan, dan Tuhan semua memberkati Bapak Ibu semua. Kita buka hati kita atas kemurahan Tuhan. Kita bukan secara kebetulan. Tepat hari ini 1 November hari Rabu 2023, dan tepat pula kita akan baca Kejadian pasal 1 dan nanti malam Injil Matius pasal yang pertama. Semua tentang penciptaan. Kalau Injil Matius nanti malam kita baca tentang silsilah dari Yesus Kristus. Dan pagi ini tentang penciptaan Tuhan dari ayat 1 sampai 10. Terus kita dengarkan baik-baik. Kita baca rutin untuk kedua kalinya. Karena atas rahmat anugerah Tuhan 1 Januari 2021 itu pertama kali saya baca melalui WhatsApp. Dan berikutnya ada yang melalui YouTube, saudara. Puji Tuhan. Untuk kedua kalinya kita baca firman Tuhan dari kitab Kejadian, ya. Karena yang pertama sudah selesai dari Kejadian sampai Wahyu, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, kemarin ada tanggal 31 Oktober sudah selesai dari Kejadian sampai kitab Nabi Maliaki. Ada 39 kitab perjanjian lama. Kalau perjanjian baru sudah selesai pada waktu bulan Januari, Bapak Ibu ya. Jadi dari 1 Januari 2021 malam hari ya, tanggal 1 malam hari baca rutin perjanjian baru Injil Matius pasal 1, dan atas kemurahan Tuhan berakhir pada tanggal 14 Januari 2023, sudah berlangsung 2 tahunan sampai kitab Wahyu pasal 22. Puji Tuhan. Dan saya sudah bergumul dalam doa. Saya tanya sama Tuhan, Kau berikan saya panjang umur supaya saya bisa baca lagi firman Tuhan. Guidance Holy Book, Holy Life dalam kehidupan saya. Supaya kehidupan kita makin dikuduskan, makin disucikan. To be like Jesus. Supaya sama seperti Yesus. Kita membaca firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita melakukan yang firman Tuhan. Mari, karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 3, karena berkaitan Kejadian pasal 1 tentang penciptaan. Dan ternyata Tuhan izinkan saya untuk membaca ayat ini karena ini Alkitab. Injil Yohanes pasal 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu berarti bulan, bintang, matahari, termasuk kita semua. Sampai bakteri, virus, semut, hewan yang kecil, makhluk yang kecil, baik yang kelihatan tidak kelihatan, itu semua diciptakan sama Tuhan. Dan yang ternyata di dalam Kolose pasal 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan ada di bawah bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Berarti itu kemuliaan Tuhan. Berarti Bapak Ibu hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Dia. Dan firman Tuhan berkata pula, saya mendasari awalnya ada 3 ayat. Tadi Yohanes pasal 1 ayat 3. Yang kedua Kolose pasal 1 ayat 16. Dan yang ketiga mendasari penciptaan. Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita baca kitab Kejadian pasal 1. Dari 1 sampai 10. Tentang penciptaan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita membaca kitab Kejadian pasal 1. Ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kalau kita ada di sini Allah, saudara, nama Ibrani yang diterjemahkan sebagai Allah di sini ialah Allah
pencipta yang esa dan sejati. Yang disebut Elohim, maka dapat dikatakan di sini, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Elohim, Allah yang esa, pencipta segala-galanya. Dan kalau kita lihat sini, perjanjian lama akan kita tinjau mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Ada 5 kitab, saudara. Kelima kitab ini merupakan satu kesatuan, yaitu kelompok pertama dalam Alkitab. Semuanya bersifat sejarah dan biasa disebut 5 kitab tulisan Musa, Pentateuch, yang kurang lebih ditulis kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi, saudara, sebelum Masehi, ya. Jadi kalau kita hitung dari sekarang berarti kurang lebih 3500 tahun yang lalu, ya, oleh Musa sendiri, ya, Musa, ya. Dan kalau kita lihat sini, pada mulanya Allah pencipta langit dan bumi, ayat 1, supaya kita punya tujuan, supaya segala sesuatu kita sadar nomor satukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Allah yang menciptakan segala-galanya, termasuk saya bersama Bapak Ibu, supaya kita takut sama Tuhan. Supaya kita ingat, kita sadar bahwa kita diciptakan sama Tuhan. Kita yang miliki termasuk rumah, tanah, semua ciptaan Tuhan, langit dan bumi, tanah ada di bumi, dalam bumi. Supaya kita sadar, supaya semuanya itu Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi di sini ada roh Allah, karena dia ini gelap, saudara. Ya, karena Allah itu terang. Maka di ayat yang ketiga berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Makanya Allah itu dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 bahwa Yesus adalah terang dunia. Karena firman Allah tadi katakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 5 dikatakan dunia pada awalnya gelap ini, ternyata kegelapan itu belum mengenal Tuhan. Kalau kita lihat sudah tadi kan dalam Yohanes pasal 1 ayat 3, dunia penuh dengan kegelapan dosa dan kegelapan belum mengenal terang itu. Coba saya mau baca ya, supaya saudara jelas, supaya kita tahu bahwa manusia ini penuh dengan kegelapan dosa. Di ayat yang kelima dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan tidak menguasai kehidupan dunia penuh dengan kegelapan. Malah di sini bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita karena ada iblis penuh dengan kegelapan. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 14, ya, ini pada Yohanes 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa. Ini iblis, saudara. Pada waktu jatuh ke bumi, pantesan bumi gelap. Maka Tuhan turun tangan supaya diciptakan terang. Maka terang itu jadi supaya manusia hidup di dalam terang, jangan hidup di dalam kegelapan. Dari awal aja sudah Tuhan tahu dunia penuh dengan kegelapan. Maka Tuhan turun tangan, Yesus turun supaya manusia tidak hidup di dalam kegelapan. Makanya relevan pula, maka firman Allah katakan awal diciptakan terang supaya manusia itu hidup di dalam terang manusia, di dalam terang Tuhan. Terus berikutnya, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang dari dalam gelap. Dipisahkan, kita anak terang, bukan orang kegelapan, bukan hidup di dalam kegelapan. Dunia yang hidup di dalam kegelapan disebut orang fasik. Tapi bagi kita semua yang cintai Tuhan, hidup di dalam terang Tuhan, maka jadilah terang dunia, ya. Dan ayat yang kelima, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Amin. Kita pagi ini ternyata Tuhan yang ciptakan. Ini ayat yang kelima. Maka mari kita bersyukur kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Ayat yang keenam, berfirman Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Dan Allah menamai cakrawala itu langit, jadi petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Amin. Tuhan menciptakan langit dan bumi karena cakrawala disebut langit, ya. Ayat ke-9, berfirman Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Ayat ke-10 yang terakhir, dan Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu namanya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Amin. Demikian firman Tuhan yang luar biasa kita baca atas kemurahan Tuhan. Kita baca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 10 pada hari ini, Rabu pagi tanggal 1 November 2023, tentang penciptaan Tuhan Elohim. Dan kita mau takut sama Tuhan, dan ternyata Tuhan ciptakan bumi, langit, dan Tuhan ciptakan terang supaya hidup kita hidup di dalam terang. Jadi ada 3 hal yang penting kita
maknai dari ayat 1 sampai 10. Yang pertama, mari. Semua berasal dari Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Biar pagi ini sebelum kita beraktivitas, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu. Menciptakan berkat. Menciptakan segala-galanya dari Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarnya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Jadi yang pertama, mari kita utamakan Tuhan. Dan kedua, Tuhan katakan Allah menciptakan terang. Supaya kita hidup di dalam terang Tuhan. Jangan berada di dalam kegelapan. Tapi mari kita berada di dalam terang Tuhan. Dan kita senantiasa mau takut sama Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan menciptakan semuanya, termasuk darat. Sementara kita bekerja, haraplah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Karena semuanya berasal dari Tuhan. Dan membawa kita makin hari makin cinta Tuhan. Utamakan Tuhan. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Maka Tuhan akan memberkati kita. Kami memujikan besar-Mu, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, amin, haleluya. Kami memujikan besar-Mu, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, dahsyat Tuhan, oh hebatnya Engkau Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita andalkan Tuhan. Segalanya berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini pagi yang indah, Rabu pagi 1 November 2023. Bapak Ibu diberkati, rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, apa yang dikerjakan dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati. Tuhan jadikan kita kepala bukan ekor. Hidup kita terus naik bukan turun. Karena hidup kita di dalam rencana janji Tuhan yang sempurna. Sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Immanuel. Amin.